Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Widan Fitransyah dari Teknik Industri Pagi dengan NIM 230601016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan dan pengujian konsep. Penentuan dan pengujian konsep. Yang pertama, latar belakang. Penentuan konsep. Setelah menentukan beberapa alternatif konsep, maka dapat dilakukan pemilihan konsep dengan menggunakan konsep screening dan scoring. Dari tabel screening dan scoring tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi konsep dengan cara memperhatikan kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh pelanggan. Pembandingan kelebihan atau kekurangan setiap konsep dan selanjutnya memilih satu konsep atau lebih untuk diteruskan serta dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan konsep dapat dilakukan dengan penilaian terhadap spesifikasi konsep dan versi konsep produk dengan melakukan penilaian lebih lanjut dari hasil HOG yang paling signifikan untuk diperbaiki. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama, pengumpulan ide konsep. Pengumpulan ide konsep yaitu dari masukan pelanggan, memanfaatkan data yang dikumpulkan sebelumnya tentang kebutuhan pelanggan untuk menghasilkan ide konsep yang relevan dan sesuai. Yang kedua, penyusunan konsep terpilih. Tinjauan awal, yaitu pilihan konsep dengan rating penilaian tertinggi atau paling menjanjikan dan bisa untuk pengembangan lebih lanjut. Dan yang ketiga, pengembangan detail, yaitu mengembangkan desain yang dipilih menjadi desain yang lebih detail. Ini termasuk muatan sketsa, gambar konstruksi, dan model visualisasi yang lebih jelas. Gambar konsep. Gambar konsep ini didesain di aplikasi SketchUp. Itu gini. Dan selanjutnya yaitu pengujian konsep. Pengujian konsep adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk menganalisis sebuah konsep produk sebelum resmi diluncurkan. Itu menggunakan tabel screening. Ada kriteria seleksi dan ada penilaian rating pada konsep sesuai yang ada di PPT. Selanjutnya itu dalam tabel screening terdapat 3 nilai yang digunakan untuk menilai konsep yang terdiri dari plus, O, dan min, yang masing-masing berarti lebih baik, sama dengan, dan lebih buruk. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan penilaian tiap alternatif konsep. Berdasarkan hasil penjumlahan yang memiliki peringkat tertinggi untuk diteruskan serta dikembangkan adalah konsep B. Pada konsep tas ada 3 versi desain. Tas tersebut terbuat dari bahan daur ulang. Dari masing-masing versi tas tersebut ada beberapa kekurangannya, yaitu pada desain konsep A ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kurang fleksibel dan kaku sehingga sulit dilipat atau disimpan dalam ruangan sempit. Dan yang kedua yaitu kualitas jahitan kurang kuat, sangat berisiko sobek ketika membawa beban berat. Kemudian pada versi desain konsep C terdapat beberapa kekurangan, antara lain yang pertama, tidak tahan untuk beban berat. Yang kedua, daya muat tidak terlalu besar. Spesifikasi dari produk tas lempang ini sudah dikembangkan menyesuaikan dengan karakteristik yang menjadi kebutuhan pelanggan, yang terdiri dari 1. Tampilan menyesuaikan dengan tren yang kekinian. 2. Simpel untuk dibawa berpergian. Yang ketiga, penambahan pengancing pada bagian penutup. Yang keempat, tentunya nyaman dari segi penggunaan dan pemakaian. Kesimpulan dari PPT saya yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa konsep tas lempang dari karung bekas memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi produk komersial. Kombinasi antara aspek keberlanjutan fungsional dan pasar menjadikan produk ini memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Sekian presentasi
tugas besar P3 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.